Halo sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bersama Bunda Hartini Bidan Delima. Baiklah sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, saya di sini ingin berbagi bagaimana tips mengatasi keputihan pada perempuan. Baiklah sahabatku, sebelum kita melanjutkan bagaimana tip-tipnya untuk mengatasi keputihan tersebut, marilah kita pahami apa yang dimaksud dengan keputihan. Keputihan ini yang dimaksud adalah terjadi gejala gangguan pada alat kelamin perempuan, yaitu keluarnya cairan dari vagina yang berupa biasanya itu berwarna putih, keabu-abuan, bahkan kekuningan. Baiklah sahabatku, di sini akan saya jelaskan gejala-gejalanya. Gejala-gejalanya biasanya itu mengeluarkan cairan dari vagina yang berlebihan, kemudian akan berwarna kadang keputihan, kekuningan, hijauan, bahkan berupa seperti santan yang blondonya itu, santan kani, bahkan seperti gumpal-gumpalan, seperti bentuknya seperti tahu ya. Baiklah sahabatku, di sini saya akan menjelaskan gejalanya, yaitu mengeluarkan cairan berwarna kuning, warna hijau, keabu-abuan, bahkan seperti santan blondo ya. Yang tahu santan blondo itu ya, bergumpal-gumpal seperti tahu yang putih-putih seperti itu ya. Kemudian cairan itu biasanya juga berbau. Berbaunya berbau anyir ya. Juga kadang-kadang terasa gatal di daerah vagina. Sahabatku, cairan yang gatal-gatal itu biasanya terasa tidak nyaman ya. Kemudian akan merasakan seperti terbakar ya di daerah vagina tersebut. Kadang-kadang juga akan merasakan nyeri di atas sifisis atau di atas vagina. Bagian luar itu kalau ditekan itu biasanya nyeri juga. Pada waktu berkemih itu juga kadang-kadang juga sakit. Bahkan kalau berhubungan intim, kalau sudah parah itu juga akan terasa nyeri. Baiklah sahabatku, untuk gejala-gejala seperti itu tadi ya. Kemudian pencegahannya bagaimana? Pencegahannya bisa, pertama itu adalah kita jaga kebersihan daripada vagina. Jangan sampai vagina ada lembab ya. Misalnya kita memakai celana habis berkemih atau habis BAK ya. Kemudian kita tidak membersihkan dengan bersih sampai dengan kering ya. Kemudian kalau sudah lembab, lah disitulah akan terjadi banyak bakteri-bakteri yang menempel di daerah alat kelamin kita. Untuk itu kita jaga, jangan sampai kita ini BAK di sembarangan. Misalnya pada saat kita di kamar mandi, tempat-tempat umum, di terminal, di stasiun ya, di pasar, itu rentan sekali terjadinya penularan virus yang ada atau bakteri-bakteri yang ada di sekitarnya. Kemudian pencegahannya lagi, apabila seorang perempuan pada saat menstruasi itu kan kita memakai pembalut. Nah,
Kadang-kadang di situ bisa juga penyebabnya karena pembalut itu bermacam-macam ya. Kadang-kadang juga sangat sensitif dengan suatu pembalut. Kemudian pada saat menstruasi jarang mengganti ya. Mengganti pembalutnya. Misalnya pada saat bekerja kita lupa mengganti pembalut kita. Lah disitulah penyebabnya. Sangat-sangat berisiko sekali. Kemudian kita hindari tadi celananya jangan sampai lembab ya. Kemudian kita hindari untuk berganti-ganti pasangan, yang artinya kita dengan berhubungan suami istri, hubungan intim itu tidak boleh berganti-ganti. Yang ditakutkan adalah ada penularan dari orang lain ya ke pasangan istrinya. Jadi itu juga bisa menyebabkan. Bagaimana cara kita tadi itu ya, cara pencegahannya itu pencegahannya. Kemudian kapan kita harus pergi ke dokter atau ke bidan? Kita ke dokter atau ke bidan itu kita lihat apabila kita sudah membersihkan ya, sudah berusaha menjaga, kemudian masih tetap keluarnya masih bertambah banyak ya, misalnya keputihannya malah banyak, kemudian bergatal sekali, kemudian berwarna merah, bahkan seperti bercampur darah, itu sangat berbahaya sekali ya. Kemudian kalau sudah seperti itu, kita segera berkonsultasi ke tenaga kesehatan, baik itu ke puskesmas, ke rumah sakit, bidan-bidan praktek, dokter praktek. Di situ kita harus konsultasi karena keputihan awal-awalnya akan menjadi lebih parah lagi ya. Bagaimana kita untuk mengetahui, untuk menegakkan apakah betul-betul keputihan ini membahayakan atau tidak? Kita sebaiknya kita periksakan ke dokter dan dilakukan tindakan, biasanya itu dilakukan swab pada cairan vagina. Di swab itu diambil cairan vagina, kemudian diperiksakan ke laboratorium. Bahkan juga lebih baik lagi kita lakukan kalau misalnya sudah parah sekali, kita lakukan pengambilan cairan vagina untuk dilakukan kultur ya. Untuk kultur ini gunanya adalah untuk menentukan ya jenis apa gitu. Kalau swab itu biasanya kalau gatal-gatal seperti itu, hasil dari pemeriksaan swab itu biasanya terdapat bakteri Candida albicans. Biasanya itu. Kalau kita melakukan kultur vagina, cairan vagina, hasilnya itu adalah untuk menentukan terapi yang akan diberikan, antibiotik atau anti jamur yang mana yang sesuai dengan hasil kultur tadi. Itu kalau penanganan secara medisnya. Kemudian pada pengalaman yang saya alami pada saat saya praktek di rumah, kasus-kasus seperti ini tuh banyak sekali yang dialami oleh seorang ibu, baik itu ibu yang sudah menikah ataupun remaja-remaja putri. Jadi memang seorang wanita ini resiko sekali terhadap keputihan. Bagaimana keputihan yang normal? Kalau normal itu misalnya mau menstruasi itu biasa keluar cairan bening itu. Tapi kalau sudah berwarna berubah keabu-abuan, kekuningan, kemerahan, itu berarti sudah abnormal. Nah, kemudian sebagai saya pelayan masyarakat, pasien-pasien yang saya layani di rumah itu kebanyakan memang keputihan. Dan sebab-sebabnya itu banyak ya, berbagai penyebab. Bisa juga
karena KB hormonal itu juga bisa. Jadi efek sampingnya itu ada juga yang keputihan. Bisa juga karena minum obat-obatan kortikosteroid, yaitu pengobatan yang berkepanjangan. Jadi yang lama mengobati dengan kortikosteroid itu efek sampingnya juga akan terjadi keputihan dan gatal di daerah, bahkan daerah vagina ya. Kemudian juga di tempat praktek saya ini, saya juga melayani pengobatan secara herbal dengan menggunakan herbal citrus. Ini yang pengalaman saya. Dengan apa? Dengan minuman herbalis. Tetapi sebelumnya saya juga melakukan gurah vagina. Apa gurah vagina? Gurah vagina itu adalah pembersihan pada daerah vagina dengan menggunakan obat-obatan herbal. Jadi kita langsung masuk di vagina, kita bersihkan secara medis ya. Kita bersihkan dengan sterilan yang sangat hati-hati ya. Kemudian kita langsung pada sasaran dari mana asal tadi itu. Biasanya ada infeksi daerah sekitar itu, kan kita lihat pemeriksaannya itu. Secara fisik kita harus meriksa. Kemudian secara laboratorium tadi itu kita lakukan swab atau kultur. Nah, kalau kita memakai herbal, kita lakukan gurah vagina, kita bersihkan, kemudian kita berikan herbal yang saya pakai sehari-hari itu yang sangat memuaskan hasilnya. Jadi seperti ini hasilnya, ini obat herbalnya ini ya. Ini yang saya berikan ini GCS. GCS ini diminum setiap hari 1 saset. Ini berupa bubuk ya. Kemudian dicampur air kira-kira 200 cc, diaduk, diminum sehari hanya 1 saset. Ada 3 macam, yaitu GCS, MPA ya, MPA seperti ini MPA-nya ya. Kemudian MPA ini dalamnya seperti ini. Ini MPA-nya. Isinya di sini adalah ada madu propolis, kemudian ekstrak tebu, anise, royal jelly. Jadi ini rasanya mint, ada mintnya. Jadi tidak seperti di luaran sana yang propolis mungkin ya banyak di luar sana, tapi di sini ada gabungan dari macam-macam isinya, yaitu tadi ada madu, ada propolis, ekstrak tebu, anise, kemudian royal jelly, mint. Jadi ini rasanya enak sekali. Ini berguna untuk membantu penyembuhan daripada keputihan. Karena keputihan di sini penyebabnya bakteri, biasanya itu bakteri. Juga diberikan MED. Ini MED-nya. MED-nya ini seperti ini. Ini khusus untuk menangani daerah vital ya, daerah alat-alat vital. Ini juga sama, sehari cuma 1 saset. Cara minumnya, dikasih air 200 cc, diaduk sampai rata, baru diminum. Sehari cuma sekali. Untuk yang MPA tadi, MPA ini kan berupa tetesan ya. Jadi sehari diminum 3 kali 10 tetes. Jadi dicampur air juga, atau bisa langsung dimasukkan dalam mulut, baru dilanjutkan dengan minum air putih seperti ini. 10 tetes sekali, pagi 10 tetes, siang 10 tetes, malam 10 tetes. Ini untuk pengobatan. Jadi insya Allah kita memakai produk-produk Orcitrus ini sangat bagus, dan semua rata-rata pasien yang datang kepada saya, bahkan kasusnya bermacam-macam ya. Ini tadi GCS, MPA juga sama dengan MPD ini. Baiklah sahabat-sahabatku, semoga informasi ini akan bisa membawa manfaat, dan jangan lupa
subscribe, like, and share ya. Jadi sahabatku nanti bisa mengikuti pengetahuan-pengetahuan yang akan saya berikan selanjutnya, yang mana pengetahuan kesehatan ini sangat penting sekali, terutama pada para perempuan. Demikian, terima kasih, sampai bertemu lagi pada video-video saya berikutnya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, komunitas kebaya Indonesia.